Teman-teman, saya mau ingatkan sekali lagi bahwa partai politik itu tujuannya adalah meraih kekuasaan. Bagaimana cara mereka mendapatkan kekuasaan tentu dengan berbagai macam alasan strategi, bahkan menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Kalau kita melihat manuver politik Nasdem, yaitu Bang Surya Paloh, menerima hasil pengumuman KPU dan memberikan selamat kepada Prabowo, tentu buat sebagian kalangan mungkin ini mengecewakan. Tetapi buat saya yang berada di dunia politik, hal ini tentu kita anggap hal yang biasa dan wajar-wajar saya. Karena apa? Kembali lagi, habitat dan kelakuan tabiat partai politik itu ingin meraih kekuasaan. Dan upaya Bang Surya menjadikan Anies Baswedan sebagai calon presiden dan Nasdem sebagai bagian dari koalisinya Jokowi, tentu kita apresiasi sebagai langkah yang berani dengan segala resiko yang dia ambil. Tetapi kita juga harus melihat bahwa kontrak politik Surya Paloh dan Nasdem dengan pemilihnya tentu tidak ada kontrak jangka panjang seperti yang menjadi harapan kita. Kontraknya adalah bagaimana Anies Baswedan menjadi calon presiden untuk terpilih. Ketika Anies Baswedan tidak terpilih, tentu Nasdem harus memikirkan kader-kadernya, memikirkan masa depan partai politiknya agar tetap berada dalam lingkaran kekuasaan. Maka oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Bang Surya bagi saya adalah sesuatu hal yang lumrah, karena itu adalah bagian dari taktik strategi seorang politisi seperti Bang Surya. Tapi ada satu hal yang perlu kita juga apresiasi. Surya Paloh, dia mengambil posisi sebagai lawan yang tangguh dibandingkan dengan menjadi bagian dari koalisi yang membebek berada di bawah ketiak Jokowi. Dan ini perlu kita apresiasi. Kalaupun misalnya kita kecewa, Anda kecewa, saya kira itu hal yang biasa. Maka sebab itu di dunia politik kepada masyarakat umum atau warga negara, kita harus menyiapkan sebagian perasaan kita untuk menerima kekecewaan jika terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita di dalam dunia politik. Kita juga perlu memikirkan, jangan-jangan di balik skenario Surya Paloh dengan Prabowo, itu ada skenario lain yang kita juga tidak tahu. Tetapi saya bisa menduga bahwa ada kesadaran kolektif di antara elit. Mereka juga tidak sepakat jika Jokowi ingin mencederai demokrasi ini dan menjadikan politik dinasti di dalam ruang politik demokrasi yang telah kita perjuangkan. Jangan-jangan tokoh-tokoh politik yang hari ini kita curigai, mereka juga sedang memikirkan bagaimana membatasi ruang gerak politik Jokowi. Apalagi jika PDIP ini akan bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo. Dan ingat, Pak Prabowo adalah tokoh yang independen, yang tidak ingin berada di bawah bayang-bayang Jokowi. Oktober nanti kita akan lihat bagaimana langkah seorang Presiden Prabowo. Apakah Jokowi akan dijauhkan dari ruang kekuasaan? Kita lihat nanti. Salam akal sehat.